Ya, silakan dibuka halaman ke berapa nih? Oh, ini halaman ke 115. Ya, kita akan belajar tentang kiblat harian. Kalau kemarin kita menghitung arah kiblat spherical trigonometry, ini di halaman 115 kita akan menghitung ya bayangan arah kiblat. Itu. Silakan, sudah dibuka? Sudah? Ini ada yang beda ya? Oh, yang itu beda ya, tapi sama lah ya, isinya sama. Nah, jadi bayangan kiblat itu kemarin sudah saya jelaskan ya. Ada? Ini yang ini aja yang ada gambar ini. Beda ya halamannya. Nah, ini yang ada gambar ini nih. Ya, sudah? Nah, kalau kemarin kita bahas spherical trigonometry, sekarang kita akan coba menghitung ya kapan bayangan dalam satu hari itu atau menunjuk atau membelakangi arah kiblat. Nah, coba lihat di sini gambarnya. Tuh ya. Kalau ini adalah Ka'bah, kemudian di sini adalah misalkan tempat kita ya di Bandung Barat atau di Bandung ya. Nah, maka yang ini adalah garis kiblat disebutnya ya. Jadi ya garis yang menghubungkan tempat kita atau titik koordinat kita dengan Ka'bah, ini adalah garis kiblat. Tuh ya. Nah, tiap hari kan matahari itu terbit dari arah timur kemudian terbenam di arah barat. Nah, tentu saja nanti dia itu akan melewati garis kiblat ini. Itu ya. Dia akan melewati garis kiblat. Misalkan sini. Nah, di sini ada misalkan di sini ada Mekah. Kemudian di sini ada Bandung Barat. Nah, ini kan spherical trigonometrinya seperti itu. Ini A, B, kemudian ini kutub utara C. Nah, ini yang disebut dengan garis kiblat. Tuh. Nah, tiap hari kan matahari itu dia terbit dari timur kemudian terbenam di barat. Nah, dia akan melewati garis ini. Gitu ya, ini garis kiblat. Nah, ketika matahari melewati garis kiblat ini tentu saja bayangannya itu akan mengarah atau membelakangi arah kiblat. Gitu ya. Jadi ini kan kiblatnya di sini. Di sini mataharinya lewat di sini. Ketika misalkan kita simpan atau bayangannya di sini atau di sini, maka bayangannya itu akan mengarah ke kiblat ke sini. Gitu. Sama seperti ketika matahari itu lewat ke Ka'bah. Gitu. Nah, maka yang ini tentu saja bayangannya akan menghadap ke Ka'bah juga, sama ya. Jadi mau ketika matahari di atas Ka'bah atau ketika matahari lewat ke jalur Ka'bah, ya arahnya itu pasti akan menunjuk atau membelakangi arah kiblat. Itu ya. Nah, ini yang akan kita hitung kapan nih matahari itu melewati garis kiblat ini. Gitu. Nah, ini yang disebut dengan kiblat harian. Karena tiap hari itu matahari bisa lewat ke sini begitu ya. Nah, tiap hari nanti berarti ada bayangan kiblat gitu. Nah, cuman untuk tempat-tempat tertentu memang ada yang tidak kebagian bayangan kiblat untuk satu hari misalkan ya. Nah, sekarang kita langsung saja ke rumusnya. Rumusnya sangat gampang sekali. Nah, misalkan kita mau menghitung kiblat harian 4 November 2014. Nah, yang disediakan adalah lintang tempat, bujur tempat, kemudian deklinasi, equation of time, kemudian time zone, dan azimut kiblat yang kemarin kita hitung. Itu ya. Nah, lintang Bandung Barat ini min 6 derajat 55 menit 43,5
53 detik. Kemudian ini bujur tempatnya 107 derajat 28 menit 50 detik. Ini lintang selatan, bujur timur. Nah, deklinasinya di sini min 15 derajat 18 menit 51 detik ya. Ini deklinasinya diambil dari deklinasi jam 3 GMT ya, kalau contoh yang ini. Nah, nanti saya jelaskan kenapa saya bisa ngambil jam 3 GMT ya. Kemudian E-nya juga ini kita ambil dari jam 3 GMT. Nah, ini E-nya 0 jam 16 menit 29 detik. Ini juga sama jam 3 GMT. Ya. Time zone-nya 7 jam. Kemudian azimut kiblatnya kemarin kita sudah hitung azimut kiblat di Bandung Barat ya. 4 November 2014 di Bandung Barat. Ini lintang bujurnya. Azimut kiblatnya adalah 295 derajat 12 menit 21,85 detik. Nah, ini yang kemarin sudah kita hitung ya di pertemuan yang kemarin. Nah, selanjutnya kemudian kita hitung B ya, P dan sudut bantu CA ini. Nah, kemudian BQ1 ini bayangan kiblat 1 dan bayangan kiblat 2. Untuk B ini rumusnya adalah 90 dikurangi lintang tempat. P rumusnya atan atau nanti kita pencetnya di kalkulator itu siptan gitu ya. Siptan kurung 1 bagi kurung cos B tan azimut kiblat. Hasilnya berapa? Ini di sini aja supaya sama. Kemudian yang CA ini kurung ini 2 kali. Kemudian yang CA akos tan D tan B kali tan B kali cos P yang ini, cos P yang ini. Tuh ya. Selanjutnya BQ1 ini rumusnya min P dikurangi CA kemudian dibagi 15 ya, tambah 12 dikurangi E tambah kurung 2 kali time zone kali 15 kemudian dikurangi bujur tempat kurung tutup dibagi 15. Nah, ini 1 2 ya. Ini yang BQ2 sama, hanya beda ini. Kalau ini min, yang BQ2-nya itu plus gitu ya. Nah, ini min P tambah CA bagi 15 tambah 12 dikurangi E tambah kurung buka 2 kali time zone kali 15 dikurangi bujur tempat ya, kemudian dibagi 15. Hasilnya berapa? Nah, kita mulai dari sini dulu ya. Ini dulu nih. Saya jelaskan ini kenapa nih. Saya ambil dari jam 3 GMT. Nah, ini karena saya sudah hitung 2 kali. Ya, jadi sudah saya hitung 2 kali. Yang pertama, ketika kita belum tahu kejadiannya jam berapa bayangan kiblat, maka kita ambil dulu ini deklinasinya, boleh kita ambil dari jam 12 WIB. 12 WIB berarti jam berapa? Jam 5 GMT. Gitu ya. 12 kan ambil 7, 5 ya. Nah, bisa kita ambil dulu jam 5 GMT. Kemudian di sini juga jam 5 GMT. Kemudian hitung
Nah, kemarin itu kemudian diketahui hasilnya sekitar jam 10. Nah, jam 10 WIB ini kan sama dengan jam 3 GMT gitu ya. 10 kan ambil 7, 3 ya. Jadi setelah hasil di sini jam 10. Kemudian saya hitung lagi dengan memasukkan deklinasi jam 3 dan equation jam 3. Equation of time juga jam 3. Gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti kalian belum tahu ini terjadinya jam berapa, ambil saja jam 5 GMT, deklinasi dan equation of time. Misalkan hitung bayangan matahari ya, bayangan kiblat matahari 17 Agustus ya 2020 di Bandung Barat misalkan ya. Nah, D dan E-nya ini jam berapa ngambilnya? Nah, kalau belum tahu ambil saja jam 5 GMT. Ini juga jam 5 GMT. Nah, kalau mau nanti setelah dihitung ada hasilnya, kemudian misalkan hasilnya itu sekitar jam misalkan jam 8 WIB. Itu ya. Misalkan jam 8 WIB. Nah, jam 8 WIB itu jam berapa? Kalau GMT jam 1 GMT. Nah, maka ini kita ganti. Hitung lagi. Ini kita masukkan jam 1 GMT. Gitu baru dihitung lagi. Jadi ini kita sudah hitung 2 kali. Kenapa saya masukkan 3 GMT? Karena ini sudah dihitung 2 kali. Kalau belum tahu kita masukkan saja 5 GMT. Gitu ya. Paham sampai sini? Nah, kita lanjutkan. Ke sini ya, langsung ke rumus B. Kalau ini kan sudah, ini juga yang kemarin hasilnya. B itu adalah 90 dikurangi lintang tempat. Nah, ini silakan pakai kalkulatornya. 90 dikurangi. Nah, kalau di sininya min ya min masukkan min 6 derajat 55 menit 43,53 lintang selatan ya. Hasilnya berapa? Silakan. Ini paling gampang ya. Ini min tambah min kan, atau min kali min jadi plus tuh. Jadi 96 derajat 55 menit 43,53 detik gitu. Sama tidak? Pakai kalkulator. Mana? Kok dipinjam? Ya? Di bumi. Oh. Ya, padahal bawa aja ke sini ya. Itu juga ada pasien 2 tuh, kalkulator. Karena nanti kalau ada yang rusak boleh dikesayakan. Ya, mudah-mudahan nanti bisa diperbaiki ya. Sama tidak hasilnya? Sama? Sama. Ini berarti sama. Kemudian yang ini, cara pencetnya lihat, sok bareng ya. Shift tan. Shift pencet tan kurung. Sudah? Kurung 1 dibagi kurung buka cos B. B-nya ini masukkan. Cos 96 derajat 55 menit 43,53 detik. Sudah? Kemudian kali, ini kalau tidak ada di sini kosong gitu ya, berarti ini dikali ya. Kali tan azimut kiblat. Azimut kiblatnya yang ini. Ya, azimut kiblatnya 295 derajat 12 menit 21,85 detik. Kemudian kurung tutup 2 kali. Ya, kurung tutup 2 kali. Hasilnya berapa? Berapa? 75 derajat, sama dengan di buku ya. 75 derajat 37 menit 29,83 detik. Sama ya? Sama. Nah, kemudian yang ketiga nih, yang CA ini, shift cos mencetnya. Shift cos kurung tan D. D-nya ini tan min 15 derajat 18 menit 51 detik ya. Ini D-nya sudah. Tan D min 15 derajat 18 menit 51 detik.
Kemudian dikali tan B. Kali tan B. B-nya yang ini, yang tadi di atas. Nih, yang 96 derajat, 55 menit, 43,53 detik. Sudah tan B. Kemudian dikali cos P. Kali cos P. P-nya yang ini, 75 derajat, 37 menit, 29,83 detik. Kemudian kurung tutup, ya, kurung tutup. Hasilnya berapa? 55 derajat, 58 menit, 58,87 detik. Sama? Ada yang error? Ada? Nggak ada. Oh, error. Kalau error itu biasanya nih kelewat derajat, menit, detik biasanya ya. Itu biasanya ada yang kelewat mencetnya, gitu ya. Atau di sininya tidak dikali. Ya, itu harusnya kalau kosong seperti ini dikali maksudnya. Sudah ini? Bisa sampai sini? Kemudian kita hitung ini. Ya, kurung min dulu ya. Minnya yang bawah. Minnya yang itu ya, yang kecil itu. Min yang di atas. Kurung P. P-nya yang ini. 75 derajat, 37 menit, 29,83 detik. Sudah? Ini P. Kemudian dikurangi CA. Ini CA-nya. Ini CA-nya 55 derajat, 58 menit, 58,87 detik. Sudah? Kalau sudah, kemudian dikurung tutup dibagi 15. Kurung tutup bagi 15. Tambah kurung buka. Tambah kurung buka 12 dikurangi E-nya 0 jam 16 menit 29 detik. Ya. 0 jam 16 menit 29 detik. Kurung tutup ditambah kurung buka 2 kali. Time zone-nya 7 kali 15 kurung tutup dikurangi bujur tempat. Ini bujur tempatnya 107 derajat 28 menit 50 detik bujur timur ya itu. Kemudian kurung tutup bagi 15. Kurung tutup bagi 15. Kalkulatornya ada? Ya, silakan dicoba. Hasilnya berapa? 10 jam. Ini sudah jadi jam ya, karena sudah dibagi 15. 10 jam 15 menit 1,6 detik ya. Berarti sama ya dengan yang di buku. Jangan dulu dihapus yang tadi. Jangan dulu di kalkulatornya. Nah, ke belakang, pencet ke belakang ya, pakai apa? Panahnya yang ke belakang itu. Lalu yang ininya, yang tadi kan asalnya dikurangi CA ya. Jadi ditambah CA. Ya. Kenapa? Lobet. Oh iya, salah. Sekedap deh. Sudah mati? Belum ya. Kenapa ini HP-nya? Oh, udah. Ya. Sudah? Nah, ini ke belakang ya. Kemudian yang tadinya dikurangi diganti dengan tambah. Itu saja. Yo, silakan diganti dengan tambah nih yang ininya. Yang sudah? Hasilnya berapa? Berapa? 2? Kok 6? Itu 2. 2 jam ya? 2 jam 47 menit 9,7 berapa? 7 berapa? Ada 72. Ini 75. Itu kalau di saya di HP itu 77. Kalau beda sedikit ininya tidak apa-apa ya, karena ini koma ini nggak berpengaruh ya. Ini boleh 9,7 aja kalau misalkan mau, atau 75
Atau misalkan 76, nah silakan 77 ini bedanya hanya sedikit saja. Nah, ini artinya apa? Ini kesimpulannya berarti 4 November 2014 di Bandung Barat. Ini yang pertama, bayangan itu akan menghadap ke kiblat pada jam 10:15 menit 1,6 detik. Gitu ya. Kemudian yang kedua, jam 2 malam 47 menit 9,75 detik. Cuman yang ini di bawah ufuk mataharinya kan. Nah, maka yang ini tidak bisa diamati. Yang ini yang bisa diamati. Gitu ya, jam 10:15 1,6 detik. Ya, seperti itu ya. Paham? Sudah dulu yang ini.